Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Lestari dengan NIM 20021050002 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 2 yang mengikuti mata kuliah perkembangan peserta didik di program studi pendidikan sejarah Unipma Smart and Kompetitif. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS dari dosen Pak Yugi. 1. Bermain merupakan kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Setidaknya ada tiga fungsi bermain bagi anak, yaitu menyalurkan energi, fantasi, dan intelektual. Maka terangkanlah ketiga fungsi tersebut beserta satu contohnya masing-masing. Di sini saya akan menerangkan dari pertanyaan nomor 1. Yang dimaksud dengan menyalurkan energi adalah ketika seorang anak bermain lincah di luar rumah, maka itu akan membuat tubuhnya berenergi. Berbeda dengan anak yang bermain hanya di rumah tertutup, tidak terkena matahari dan hangatnya dunia luar, maka anak tersebut akan merasakan tubuhnya selalu lemas dan cepat lelah. Berikut contohnya, misalnya si A yang bermain sepak bola di lapangan, maka ia akan merasakan kelincahan pada tubuhnya. Lalu fantasi atau sering disebut dengan permainan fantasi. Nah, fantasi adalah permainan imajinasi yang diciptakan sendiri oleh anak dalam dunianya. Misalnya, kita mungkin sering melihat dan mendengar anak kecil berbicara sendiri ketika sedang bermain boneka. Sebenarnya ia memiliki fantasi dan imajinasi sendiri mengenai tokoh yang dimainkannya melalui boneka tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan perkembangan intelektual? Perkembangan intelektual menjelaskan bagaimana anak-anak belajar, berpikir, berinteraksi, dan merespon secara emosional terhadap orang-orang di sekitar mereka. Cara mereka berteman, memahami emosi, temperamen, dan mengembangkan keterampilan mereka sendiri. Sebagai contohnya adalah emosi. Ketika seorang anak yang terkena lemparan bola, lalu ia menanggapi dengan amarah. Berikut adalah pertanyaan nomor 2. Masa kanak-kanak dapat dibedakan lagi dengan 2 periode, yaitu masa sekolah kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai 4 sekolah dasar, dan masa sekolah kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai 6 sekolah dasar. Maka terangkanlah dengan bahasa Anda sendiri karakteristik kedua masa anak-anak tersebut. Nah, di sini saya akan menerangkannya dengan bahasa saya sendiri. Masa sekolah rendah yaitu masa di mana kelas 1 sampai 4 sekolah dasar, yang dimana pada masa ini anak-anak didik belum mengetahui tentang hal yang sulit untuk mereka pahami. Semisalnya saja pelajaran matematika yang ada di SMA yang menggunakan rumus perhitungan rumit. Dan di masa ini mereka memiliki karakteristik yang natural sesuai dengan apa yang mereka tangkap dari lingkungan sekitar dan belum bisa menentukan baik buruk sesuatu untuk diri mereka sendiri. Maka ini berbeda dengan masa sekolah kelas tinggi, yaitu saat mereka kelas 4 sampai 6 sekolah dasar. Nah, di masa ini mereka sudah banyak mengetahui permasalahan di lingkungan sekitar. Karakteristik mereka pun sudah berbeda, di mana ini mereka memiliki karakter yang sudah diperbaiki, tetapi ada pula yang semakin buruk karena mendapatkan pengaruh pergaulan yang salah. Di sini anak-anak juga sudah bisa membedakan baik dan buruk untuk diri mereka sendiri. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret. Terangkanlah fase tersebut beserta satu contohnya dalam proses belajar anak yang sesuai dengan masa tersebut. Tahap operasional konkret yaitu pada saat anak
usia 7-11 tahun. Dan pada masa ini anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis si kecil pun makin meningkat. Contohnya anak-anak yang sudah mampu mengingat kejadian pada dirinya saat masih umur 7-11 tahun sampai ia dewasa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu teman sebaya berpengaruh besar baik terhadap perkembangan sosial emosional anak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Lalu bagaimana seharusnya orang tua dan guru dalam menyikapi pengaruh teman sebaya kepada anak? Cara menyikapinya adalah orang tua harus memilihkan teman sebaya untuk anaknya yang memiliki perilaku baik dan berpengaruh positif terhadap anak-anak mereka. Lalu sedangkan guru bisa mendidik anak tersebut untuk berhati-hati dalam memilih pertemanan dan untuk memilih pergaulan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.